uangnya tidur. Harusnya kan kebalik dong. Iya, Kita kerja juga nggak apa-apa deh, tapi uangnya kerja juga dong. Biar di masa depan uangnya kerja, kitanya bisa tidur. Selamat datang di Waktu Senggang. Hai teman Dana, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi, kita mau ngomongin hal yang lebih serius sedikit nih guys. Tapi seru kok, seru. Kita akan ngomongin soal investasi. Nah, kemarin-kemarin kita udah bahas banyak hal ya. Ada kita soal musik, soal kesehatan mental. Kita juga udah jalan-jalan ke Jakarta Fair Kemayoran. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau ketemu sama narasumber kita. Tapi tahan. Mau ngingetin dulu teman-teman, kalau teman-teman Dana ini bertransaksi di Dana tuh aman karena ada sistem keamanan berlapis, ada Dana Protection, ada Dana Vis yang itu adalah face verification ya untuk kalau misalnya kita mau transaksi semuanya aman, dan juga ada customer care Dana yang siap bantuin kamu 24 jam. Ada juga pusat resolusi loh di dalam aplikasi Dana. Siap ngebantuin kamu dan pastiin semua transaksi kamu bebas cemas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ngobrol sama narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang content creator, juga investment storyteller yang adalah juga co-founder dari Ternak Uang. Felicia Putri, halo. Halo semuanya. Rame ya. Thank you sudah mengundang ya, Dana. Sama-sama dong, dengan senang hati. Ini mungkin yang udah tahu investasi, mungkin udah kenal mungkin dengan Kak Feli ya? Mungkin ya, yang belum kenal, salam kenal. Kita langsung ngobrolin investasi kali ya. Gas. Masih kita mau ngomongin makanan enggak Ya, ya? boleh kayaknya? juga sambil. Oh boleh ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, seberapa penting investasi itu, Fel? Oke, jadi seberapa penting investasi sebenarnya nggak ada orang di dunia ini yang meninggal karena nggak berinvestasi. Waduh. Jadi nggak investasi tuh nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada orang yang meninggal karena dia nggak investasi. Okay? Jadi sebenarnya nggak invest, kita tetap hidup aja gitu loh. Jadi wajib banget nggak biar kita bisa hidup? Nggak juga sebenarnya. Tapi harus tahu nih, kalau kita nggak berinvestasi, investasi kan itu artinya membuat uang kerja untuk kita kan. Iya. Investasi itu konteks besarnya buat uang kerja untuk kita. Kalau kita nggak pernah investasi, nggak pernah buat uang kerja untuk kita, artinya kita bakal kerja seumur hidup dong. Iya, That's the consequence kalau kita nggak investasi. Nggak meninggal, tetap hidup aja, tapi konsekuensinya kita bisa aja nih kerja seumur hidup untuk uang. Karena kita nggak pernah biarin uang kerja untuk kita lewat investasi. Keren banget! Baru pertanyaan lebay! Baru pertanyaan pertama gue udah kayak mind blown. Bener. Wow. Jadi udah investasi belum? Belum lagi. Waduh, ini nih calon-calon bisa kerja seumur hidup. Jangan. Uang gue nggak kerja nih, masa Iya. ikutan tidur uangnya. Itu- Kita aja yang tidur. Itu kayak coba bayangin ya, masa kita setiap hari kerja nih, entah belajar lah, entah buka bisnis, entah kerja kantoran, karyawan, kita kerja dapat nih uangnya kan, for money kan, untuk dapat uang, terus uangnya kita taruh di bank, uangnya tidur di bank, gitu kan aneh. Masa kita kerja uangnya tidur? Harusnya kan kebalik dong. Iya, bener. Kita kerja juga nggak apa-apa deh, tapi uangnya kerja juga dong, biar di masa depan uangnya kerja, kitanya bisa tidur gitu. Tuh. Bener juga. Gimana cita-cita mau jadi pensiun dini nih kalau Iya. misalnya duitnya nggak kerja? Iya, Bener tidur juga. terus gitu Bener kan. juga. Oke, itu menarik ya. Dari pertanyaan pertamanya udah menarik nih. Nah, ya. Nah, terus aku mau tahu buat orang-orang nih mungkin yang kepo nih sama investasi, pengen bikin uangnya bekerja nih. Tapi apa sih yang mesti disiapin nih biar kita tuh siap buat mulai investasi? Oke, sebenarnya nggak banyak-banyak ya. Pertama uang pasti ya. Iya, mau investasi harus ada uangnya, itu for sure tuh. That's why makanya aku sering bilang nih, kalau untuk anak muda, sebenarnya yang paling penting tuh bukan invest. Karena kalau invest kan butuh uangnya kan. Iya. Berarti sebelum itu kita mesti cari uangnya dulu dong. Jadi untuk anak muda atau yang belum invest, paling penting ya cari uangnya dulu. Yang paling penting untuk anak muda, kita harus naikin earnings power kita, biar kita bisa dapat uang. Makin banyak uang kita dapat, makin banyak juga yang kita bisa invest. Gitu kan. Jadi yang belum invest, cari uangnya dulu. Ya, itu yang lebih penting menurut aku. Invest tuh besar, nggak hanya di produk keuangan, nggak hanya di saham, kripto, NFT, reksadana, emas, enggak. Kita invest ke diri sendiri juga bisa. Investasi terbaik aku bahkan bukan di produk keuangan,
aku sebagai anak keuangan lah ya, aku bisa bilang invest ke produk keuangan itu salah satu yang returnnya paling rendah. Bisa 100% per tahun aja udah gede banget. Udah gede banget 100% per tahun. Tapi ya kalau kita beli kamera nih ya, aku pernah banget pas awal-awal content creator ya, beli kamera harganya 15 juta. Kamera ini, bukan kamera, laptop sih sebenarnya. Nah, habis itu baru kamera. Beli laptop 15 juta. Laptop ini 15 juta, bantu aku ngasilin 150 juta. 10 kali lipatnya dong. 10 kali lipat 1000% dong. Dalam 5 bulan. Bahkan nggak sampai setahun. Kayak saham mana yang bisa seperti emas, mana yang bisa seperti itu. Gitu. Jadi yang lebih penting bagi anak muda, cari uangnya dulu. Gitu, itu pertama. Kedua, mulai aja sih. Maksudnya kayak lebih ke keberanian. Jadi yang dibutuhkan uang, kedua, berani aja gitu. I see. Berarti kerja. Mulainya dari kerja. Kita cari duit dulu ya, Kak. Iya, cari duit dulu. Untuk bisa abis itu berani. Oh, nice. Nah, tadi kan udah bilang kayak investasi tuh nggak cuman dari keuangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin investasi secara finansial ya, uang nih misalnya, instrumen keuangan. Nah, itu tuh untung ruginya nih. Kan kita mungkin udah sering dengar ya. Aduh, ngeri nih, ngeri itu, ngeri ini, ngeri itu. Untung ruginya yang common tuh apa sih, Kak? Untung ruginya yang common. Oke. Mungkin pertama sebelum kita bahas untung ruginya apa aja, untung dan rugi itu tuh normal banget. Kita belajar, misalnya kita sekolah pun ya bisa dapat nilai tinggi, bisa juga nggak naik kelas. Betul. Gitu kan. Kita bikin bisnis pun bisa berhasil jadi unicorn atau kayak Dana sebesar ini, atau malah nggak berhasil sama sekali. Resiko tuh wajib. Jadi jangan sampai orang yang nggak pernah invest masuk ke investasi terus berharap maunya cepet kaya. Jangan lupa bisa cepet miskin juga. Banyak banget orang yang salah invest. Udah kerja keras nih, uangnya dapat ya, invest, terus uangnya malah habis. Taruh di kripto salah waktu, salah kripto, turun 50-60, uangnya susah-susah carinya. Terus malah digituin, kan sayang gitu ya. Jadi rugi itu pasti di industri apapun termasuk investasi. Jadi masuk ke investasi jangan langsung berharap pasti untung mau cepet kaya. Jangan lupa sebaliknya, bisa rugi, bisa juga makin miskin. Yang paling sering terjadi ya harganya turun. Harga emas lah, harga saham lah, harga kripto, harga reksadana, harga obligasi, harga NFT, harga turun. Kan kita beli kayak tempe, kita beli harganya 1.000, ya jual berharapnya 10.000 gitu kan. Harganya turun. Atau resiko yang kedua yang paling sering muncul, bukan lagi harganya turun, tapi ya nggak balik aja uangnya. Banyak banget yang kayak gitu. Kita biasanya sih yang itu ya misalnya kita minjemin kayak peer-to-peer lending atau obligasi gitu. Kita minjemin surat utang, ngutangin orang, terus dia gagal bayar, uangnya nggak turun. Bukan kita taruh 10 juta terus jual jadi 8 juta, tapi uang 10 jutanya hilang sama sekali. Bisa juga kayak gitu. Serem ya? Serem. Enggak jadi deh, lo langsung gitu. Enggak. Nah, kalau untungnya yang nggak usah yang terlalu surgawi lah gitu. Tapi yang kayak untungnya nih yang mungkin kita bisa tahu tuh kira-kira apakah yang common? Yang common ya, untung yang common kalau again harga turun berarti untungnya harga naik. Ya kan? Yeah. Itu yang paling sering, harganya naik gitu kan. Maksudnya nggak usah aneh-aneh lah ke saham yang biasa-biasa aja. Atau emas bahkan. Emas itu kita taruh, ya maksudnya daripada di tabungan yang tabungan kan sekarang 0,1% per tahun bunganya. Itu pun kena pajak 20%. Ya kan? Ngapain taruh di misalnya tabungan, mending yang rendah resiko aja deh. Emas, reksadana pasar uang, itu dua yang rendah resiko yang untuk pemula, taruh emasnya 7-8%. Emas dalam 10 tahun terakhir rata-ratanya 7-8% per tahun. Not bad daripada bandingannya sama tabungan ya. Kan bandingin invest sama nggak invest. Iya kan. Jadi 7-8% not bad. Ada untungnya tetap. Nanti kalau misalnya kita udah mulai yang rendah resiko, nanti baru pelan-pelan naik. Gitu. Banyak banget loh teman-teman aku yang maksudnya awalnya karyawan, awalnya kerja digital marketing lah, arsitek segala macam, masuk ke dunia investasi, dia cocok, ya udah full time trader, nggak usah kerja lagi, kerjanya dari rumah aja. Kerjanya dari jam 9 sampai jam 4 aja, habis itu ya terserah tidur. Balik lagi tidur terus ya kita ya. Itu adalah cita-cita ya, kita investasi biar bisa tidur. Iya. Biar uang yang kerja. Biar bisa tidur. Ya ampun. Oke, ini seru nih. Tapi mungkin pertanyaan bodoh ya dari aku mungkin ya, bisa mewakili teman-teman. Sebenarnya butuh duit berapa sih Kak untuk bisa kita mulai investasi? Kayaknya itu bukan pertanyaan bodoh ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang banyak banget ditanyain juga dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau dulu banget orang 10 tahun lalu tanyanya, kalau mau invest butuh uang, kalau saham 10 juta. Kalau emas berapa ya? Atau mungkin emas mungkin dulu minimal 1 gram atau 0,5
Aku nggak tahu dulu ada 0,5, misalnya bisa beli 0,5 gram nggak, bisa Iya. beli 0,1 gram nggak, aku nggak tahu. Tapi setahu aku kalau saham minimal 10 juta, obligasi 50 juta, kripto gede juga gitu loh. Mungkin emas juga dulu belinya harus yang Batangan, iya. gitu kan. Nah tapi seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya teknologi, makin turun tuh. Saham sekarang 100.000 bisa, reksadana 10.000 bahkan bisa. Kalau emas di Dana berapa? Bisa dari 3.000. Bisa, aku kira 10.000, bisa dari 3.000. Apalagi alasannya gitu, orang kan kalau nggak alasannya nggak ada modal, gitu kan, nggak ngerti. Apalagi dua itu aja sih biasanya. Tunggu siap, harus punya uang banyak dulu baru invest, kelamaan gitu kan. Nanti dia punya uang baru invest, terus nggak ngerti gitu kan. Ngerti itu bukan hanya dari kita baca buku gitu loh, saya beda banget gitu. Makanya dari modal sekecil mungkin taruh aja. Reksadana 10.000 taruh, misalnya emas 3.000 taruh dari paling minimal aja, sambil belajar. Biar nanti kalau uangnya banyak, maksudnya udah ngerti gitu loh. Banyak banget orang yang orang kaya, biasanya ibu-ibu, tante-tante gitu ya, yang baru invest pas sudah ada uang, dia nggak ngerti tuh. Akhirnya ditawarin temennya, nih ikut ini aja nih, operasi apa, titip dana apa, uangnya hilang. Gitu. Kenapa nggak dari awal, amin ya nanti kita banyak duit ya, dari sekarang belajarnya. Gitu, biar nanti pas sudah ada duit, nggak kena tipu gitu ya. Kan sedih ya, banyak terjadi soalnya. Jadi mau mulai kecil pun kita pede-pede aja ya, justru kita makin banyak belajar gitu ya. Harus, iya, belajarnya tuh, pokoknya kalau modal 3.000 hilang kan, iya nggak Ya apa-apa lah udah, ya. iya. Tapi kalau 300.000, 3 juta, 30 Iya. juta, nah Aduh, gitu. bener-bener. Jadi dari modal sekecil mungkin. I see. Nah, oke, tadi tuh dengan kakak udah tadi bilang ada ruginya, kita udah dikasih tahu ruginya, tapi bisa mulai juga dari kecil-kecilan aja. Nah, kira-kira nih apa ya yang bisa kita lakuin untuk meminimalisir kecemasan kita nih saat kita lagi mau berinvestasi atau sedang berinvestasi nih? Kan suka ada kayak kekhawatiran ya, cemas nih, aduh takut duit gue hilang dan lain-lain. Ada nggak sih tipsnya dari Kak Feli nih? Oke. Mungkin tipsnya dari orang yang terkenal aja kali ya. Warren Buffett itu investor paling terkenal di seluruh dunia yang masih hidup saat ini ya. Dia pernah bilang bahwa resiko, coming from something we don't understand. Resiko tuh datang dari sesuatu yang kita nggak ngerti. Risiko datang dari sesuatu yang kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti, resikonya makin rendah dong, atau bahkan nggak ada. Ya kan? Jadi sesimpel itu, ngerti gitu loh, kayak invest apa, di mana itu penting juga, maksudnya di instrumen apa, di platform apa, legal apa enggak gitu kan, apakah dia ada jaminan atau seperti apa gitu loh. Jadi simple as ngerti sih ya menurut aku. Berarti Sampai ke cari dalam. tahu yang banyak ya. Benar. Baru ngerti, baru mengurangi kecemasan kita saat kita berinvestasi. Ya, dan itu juga mengurangi resiko gitu Oh. kan jadinya. Betul. Dan buat teman Dana untuk mengurangi kecemasan bertransaksi, jangan lupa di Dana ada Dana Protection, santai aja, bebas cemas. Tadi kita udah ngobrolin banyak hal. Menurut aku tadi bagus banget sih, karena aku kan sebenarnya aku kurang mengerti juga soal investasi. Aku pernah nyoba-nyoba tuh, tapi kayak nyoba-nyoba doang, literally nggak tahu apa-apa gitu. Karena teman aku nyuruh ini, cobain gitu. Tapi ya udah, dan hasilnya juga nggak signifikan gitu kan. Maksudnya kayak ya udahlah gitu, kayak aku cuma ya udahlah aja. Nah, mungkin buat orang-orang kayak yang lain ya, buat teman-teman Dana, buat aku juga, aku mau tahu nih rekomendasi investasi yang mulai dari yang low risk sampai yang high risk, ada nggak? Dari 5 aja? Ada dong. 5 aja? 5 ya, dari yang paling low risk Low sampai high. sampai high risk. Oke, 5. Yang paling rendah itu deposito nggak termasuk lah ya menurut aku ya. Paling rendah itu menurut aku yang nggak mungkin turun ya, itu tuh reksadana pasar uang. Nggak mungkin turun tuh. Kedua, mungkin emas gitu. Dia menurut aku sedikit lebih beresiko daripada reksadana pasar uang karena dia bisa naik turun. Tapi again, misalnya returnnya pasti lebih tinggi juga ya dari reksadana pasar uang. Di tengah ini, apa ya, di sini kripto, di sini saham, tengahnya obligasi kali ya. Surat utang negara, ORI, SBR gitu yang diterbitkan pemerintah. Jadi pertama reksadana pasar uang, kedua emas, ketiga surat utang pemerintah, saham, kripto. Berhasil ya, ini kayak tes nih kayak. Nice. Oh, jago nih. Suka investasi juga ya? Iya, 100 ya nilainya ya. Oke, aku mungkin ada sedikit bukan intermezzo sih. Ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman aku nih. Kan isu-isunya tuh mau ada resesi. Ya. Nah, itu ada tipsnya nggak sih Kak buat kayak
udah berinvestasi nih, ada punya apa namanya portofolio mereka nih mau diapain, ada tipsnya nggak? Iya, diusahain ada ya. Silakan. Iya, karena memang Semangat. bener, looks like kita tuh bakal going into resesi yang kesekian gitu ya, mungkin untuk setahun ke depan. Karena maksudnya buat ngerti konteksnya, ini semua berawal dari Amerika Serikat, inflasinya tinggi banget. Mereka tuh harga bensin ya, kita kan ngomel-ngomel nih, Pertalite atau Pertalite belum naik bahkan ya. Pertamax yang naik 9.000 ke 12.000. 12. Di sana mereka tuh harga bensinnya dari tahun lalu dari tahun lalu ke sekarang harganya tuh naik 60%. Jadi ibarat kayak 10.000 ke hampir 20.000 lah. Jadi kacau banget di situ. Harga bawang juga mahal banget, inflasi naik. Nah, inflasi naik, gimana caranya nih biar turun? Harus turun dong, ya kan? Naikin suku bunga gitu. Biar misalnya kalau bunganya tinggi kan uang masuk ke bank kan? Uang masuk ke bank, uang beredar nggak banyak, inflasi kan uang beredar banyak di masyarakat. Nah, suku bunganya tinggi itu jelek untuk aset yang beresiko tinggi. Karena kan uang masuk ke bank. Ya kan, uang keluar dari saham dong, uang keluar dari kripto dong. Biasanya masuk ke yang lebih aman. Gitu. Jadi, suku bunga yang tinggi jelek untuk aset beresiko tinggi. That's why hindari aset beresiko tinggi. Saham, kripto, reksadana saham, reksadana indeks yang saham itu kurang, pokoknya yang NFT yang risiko tinggi nanti dulu deh. Mungkin orang bilang kayak, bagus dong turun beli pas diskon. Iya, tapi kayaknya turunnya masih bisa ke bawah. Kayak resesinya aja belum diumumin gitu loh. Kayaknya bakal nih bentar lagi gitu loh. Jadi ya masih kalau ditarik ke bawah masih panjang gitu kan jurangnya gitu kan. Belum kelihatan tuh ujungnya. Jadi kalau mau nambah boleh, tapi mungkin nanti kali ya. Gitu. Jadi mungkin kalau aku sih rotasi dulu ke yang aman-aman ya. Yang low risk tadi itu. Low risk kayak reksadana pasar uang mungkin suku bunganya naik, emas. Pokoknya semua, kalau kondisi lagi jelek-jelek pokoknya emas deh. Ya kan, kalau perang, kalau krisis, kalau resesi, biasanya aku emas. Itu sih paling. Kita udah ngobrol panjang lebar, ini sangat insightful, jujur buat aku yang belum tertarik dengan investasi aja, insightful nih, apalagi buat teman-teman yang mungkin udah mulai berinvestasi kecil-kecilan sampai yang udah beneran investasi gitu ya. Nah, mungkin dari semua obrolan kita tadi, kalau bisa di-recap, ada nggak 3 tips investasi buat teman Dana? Silakan. 3 tips investasi ya. Oke. Apa ya? Oke, 3 ya. Pertama, menurut aku kita mulai dari, maksudnya memulainya dulu ya. Menurut aku, maksudnya despite kita ngomong kondisinya mungkin nanti kurang bagus segala macam ya. Nggak usah nunggu nanti kondisinya bagus loh untuk invest. Kita bisa invest sekarang, ya tinggal pilih aja instrumennya apa gitu kan. Reksadana pasar uang bisa jadi diuntungkan, emas juga bisa jadi diuntungkan karena kondisinya buruk, suku bunganya naik, ya RDPO ini bisa naik gitu kan. Jadi kita mulai invest, buat yang belum invest mulai aja, nggak perlu tunggu kondisinya bagus. Karena bahkan ya, maksudnya malah di kondisi yang jelek ini, justru di setiap krisis tuh muncul orang-orang kaya baru. Di setiap krisis muncul orang-orang kaya baru, tapi muncul juga orang-orang miskin baru gitu. Jadi jangan sampai kita at least jadi yang nggak kemana-mana deh, jangan sampai jadi makin miskin. Tapi it's even better kalau kita bisa jadi yang lebih kaya. Karena bener, maksudnya di krisis yang kemarin ya, yang 2020, banyak banget yang kaya dari saham. Temen aku ada yang, dia baru SMP, kekayaannya udah 2-3 miliar. Itu dari saham, dari NFT, dari kripto. Jadi kayak, oh gila kayak, wow, dan semoga teman-teman yang di sini part of yang bisa jadi orang-orang kaya baru ya di resesi yang datang. Amin ya, semuanya amin ya di sini. Itu jadi mulai dulu gitu, karena kalau nggak pernah mulai nggak tahu gitu kan, malah susah untuk ambil waktunya. Gitu. Kedua, setelah udah mulai, jangan lupa belajar lebih dalam. Gitu. Yang bisa bikin kita jadi orang-orang kaya baru ya kalau kita ngerti gitu kan, nggak mungkin orang yang baru cemplung nggak pernah belajar bisa lebih depen gitu ya daripada hokinya tinggi banget itu. Iya, maksudnya hokinya tinggi-tinggi banget gitu kan. Sebenarnya kita bisa make our own hoki itu kan. Dengan kita siap gitu kan. Kalau hoki kan katanya persiapan bertemu dengan kesempatan ya. Kesempatannya kita nggak bisa cari gitu kan. Maksudnya ya tunggu dia datang. Tapi kan kita bisa mempersiapkan diri gitu loh untuk dia datang gitu. Yang ketiga,
apa ya? Menurut aku mungkin pertama pokoknya mulai aja. Kedua adalah jangan lupa untuk belajar lebih dalam kalau udah mulai. Dan ketiga, yang paling penting dari semuanya adalah kita harus punya mindset sama psikologi yang benar. Gitu. Ada buku yang terkenal banget namanya Psychology of Money, itu bagus banget. Boleh nih teman-teman habis ini baca buat tahu lebih dalam. Karena invest itu ternyata aku setuju sih 80-90% itu psikologi. Orang bilang bahwa kalau saham turun ya beli gitu kan, maksudnya kan ya dong diskon kan, tapi kenyataannya pas kita udah masuk, wah pas turun malah kayak apa jual ya, takut turun lebih dalam gitu kan. Jadi psikologi tuh matters a lot, dan mindset juga. Maksudnya jangan, kalau kita mindsetnya invest buat cepet kaya, wah kacau, pasti kita ketemunya yang bodong, pasti ketemunya yang 15% sehari. Menarik dong? Iya banget, iya. Bisa hilang semua uangnya gitu. Jadi, balik lagi knowledge-nya ya, kita perlu banyak tahu juga gitu ya. Knowledge dan juga mindset. Dan mindset. Oh, nice. Oke, terima kasih Kak Feli. Tadi sangat insightful dan sangat bermanfaat ya untuk teman-teman dalam berinvestasi. Ya, itu dia tadi keseruan kita teman Dana tentang investasi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, kita mau ingetin lagi nih untuk teman Dana terus bertransaksi di Dana karena dilindungi dengan Dana Protection, sistem keamanan berlapis, ada juga pusat bantuan 24 jam, dan pastinya juga ada garansi 100% uang kembali. Pakai Dana, hidup bebas drama. Oke, nah tapi ngomongin soal investasi juga tadi ya, aku mau kasih tahu ada yang baru nih dari Dana, yaitu ada sebuah Instagram baru namanya dana.vintage. Isinya ada banyak tips tentang finansial dan investasi. Oke, jangan lupa di follow. Itu aja, hari ini kita udahan ya guys ya, udahan. Oke, terima kasih Kak Feli waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!